Oke, halo. Selamat sore semuanya, kawan-kawan. Kurasa ini udah jam 4.20. Jadi nunggu dulu deh supaya yang masuk agak banyakan sedikit, baru kita mulai. Kangen juga rasanya. Seminggu rasanya berlalu begitu cepat. Kita udah ketemu lagi di Stand Up Cannabis. Dan kuharap hari ini yang nanya makin lebih banyak, karena hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat seru, yaitu fakta-fakta di lapangan. Oke, bismillah, kita mulai ya. Satu. Oke, selamat datang kawan-kawan semua. Ini Stand Up Cannabis Showtime. Woo! Dan hari ini kita akan ditemani oleh salah satu kawan gerakan kita, yaitu Bung Jojo, yang biasa aku panggil Bung Jojo. Nama aslinya Yosua Octavian. Bung Jojo ini sebagai koordinator penanganan kasus di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Dan perkenalkan gue sama Bung Jojo memang relatif masih belum terlalu lama gitu. Makanya aku cukup excited sama hari ini, karena aku punya banyak sekali pertanyaan yang mau aku diskusikan mengenai apa yang terjadi di lapangan sebenarnya, tentang penanganan atau kasus-kasus yang berhubungan dengan narkotika, terutama yang ada kaitannya dengan kesehatan gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku akan mengundang dulu sebentar Bung Jojo Yosua. Oh, ini dia. Oke. Invite ya. Sebentar ya. Invite. Yosua. Okta. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung di dalam komen. Tapi selama stand up ini, selama showtime ini, komen akan aku matiin dulu supaya tampilannya. Oh, Bung Jojo nggak bisa masuk. Sebentar, sekali lagi ya. Yosua Okta. Bisa, Bung? Yosua Okta Vian. Oke. Invite. Itu dia. Wah, kelihatannya ada sedikit minggu lalu nih. Mungkin Bung Jojo bisa ada ini lain, mungkin akun lain. Gimana? Oke deh, sambil menunggu Bung Jojo mungkin melakukan riset atau apalah gitu ya. Hari ini tema pembicaraan kita itu biar fakta lapangan yang berbicara. Oke, kita pengen tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan aku sedikit cerita. Beberapa tahun lalu waktu aku pergi ke Belanda, itu gimana ya? Kesel juga gitu kadang-kadang ngelihat situasinya kok beda banget gitu. Padahal kita hidup di satu bumi yang sama, tapi di belahan sana, di Belanda itu ganja untuk medis itu bisa dipakai gitu ya. Tapi di Indonesia itu nggak bisa sama sekali. Dan bahkan di Belanda waktu itu ini aku bawa nih,
ini katalog sebenarnya produk-produk apa yang ada di salah satu coffee shop di Belanda. Bayangin nggak, di Belanda tuh mereka udah punya, ini contohnya. Jadi katalognya tuh udah ada Royal Automatic. Dia kasih tahu di sini dia jual benihnya, dia jual bunganya juga. Kalau kita butuh penyakit di sini. Di sini fungsinya dia ini physically uplifting with a clear happy high. Jadi ini terutama buat kalau badan lagi nggak enak, ini lebih buat fisik, lebih buat ke tubuh gitu dibanding yang lain. Dan di katalog ini ada banyak banget, ada berpuluh-puluh jenis tanaman, ada yang sifatnya kritikal, ada yang maksudnya adalah kok bisa ya ada negara yang sampai membuat katalog gini menjual, ya kan, untuk pengobatan, tapi di negara kita masih sangat tertutup. Nah ini nih aku pengen diskusi ini sama Bung Jojo. Tapi apa yang terjadi Bung Jojo? Kita coba lagi ya. Joshua Octavian. Kawan-kawan mohon bersabar sedikit. Ini ada permasalahan yang klasik. Sebentar ya, kawan-kawan jangan kemana-mana. Sambil kita nunggu Bung Jojo tampaknya ada permasalahan sedikit sama HP-nya, entah kenapa nggak bisa masuk. Aku mau ini lagi lanjutin cerita tentang ini, katalog yang aku temukan di Belanda waktu itu tahun 2015 apa 16 gitu lah ya. Di katalog ini ada lebih dari 30 jenis tanaman ganja di sana. Salah satunya namanya ini, coba lihat. Kelihatan nggak? Kurang zoom ya. Nih tanamannya, ya kan? Namanya Dance World. Dunia yang menari. Nah, tanaman ini tahun 2013 dianggapnya sebagai jenis tanaman yang strain tanaman yang baru. Dia perpaduan antara sativa 75% dan indica 25%. Iya kan, dia bisa dipanen dalam waktu 90 hari dan satu tanaman itu bisa menghasilkan sampai 100 gram bunga ganja kering untuk pengobatan. Nah, efeknya apa yang dikasih sama jenis Dance World ini? Itu adalah motivating and inspiring feeling. Nah, ini coba di sini ada apa? Ya kan? Ada penjelasannya. Penjelasannya tuh an uplifting marijuana strain with great medical potential. Dancehall is a cross of two different phenotypes of dancehall. Its genetics mix of Mexican and Afghan, cross with a great medical strain Juanita lagrimosa. Ini perkawinan antara dua jenis tanaman ganja yang sativa dan indica dari Meksiko dan Afghanistan, dari Amerika Selatan dan Asia Tengah. Dancehall is quite a short cannabis plant that grows mostly like an indica, reaching height of 90 centimeters. It will flower in around 8 weeks, very much like an indica. However, its effect is not like most of indicas.
tinggi, kalau secara fisik mirip Indika, tingginya 90 cm, ya kurang lebih sepinggang kita lah. Tapi efeknya tidak seperti kebanyakan tanaman Indika. Kita lihat. Terus, like all of our medical cannabis strains, it has amount of CBD. Oh, kandungan CBD dan THC-nya itu seimbang. Jadi bisa memberikan motivasi. Gitu. Nah, ini fungsinya untuk anti-inflamatori, peradangan, anti pain untuk mengurangi rasa sakit, anti anxiety sama anti spasm. Anti anxiety untuk mengurangi depresi sama anti spasm untuk mengurangi kejang. Oke. Tampaknya setelah kita berbicara soal dance roll, kita akhirnya kedatangan juga tamu kita yang ditunggu-tunggu, Bung Jojo. Wait, kurang lebih itu ceritanya tadi, Bung Jojo. Sorry, aku sambil nungguin kamu, aku cerita soal kenapa aku angkat buku ini. Karena aku kesel aja, kok di negara lain tanaman ganja tuh sampai dibuat sedemikian rupa, dijual sedemikian rupa, dibuat gimmicknya, dibuat brandnya supaya orang termotivasi untuk menggunakan itu sebagai obat. Tapi di negara kita situasinya 180 derajat. Dan aku yakin Bung Jojo udah sering banget menangani kasus yang semacam itu, dan kita minta hari ini Bung Jojo buat sharing, boleh ya? Boleh Bung Dira. Boleh ya. Jadi Bung Jojo. Ya, siap. Boleh cerita dikit Bung Jojo ini latar belakangnya atau sekarang aktivitasnya ngapain sih gitu loh, biar teman-teman ada gambaran. Oke, buat teman-teman LGN yang saat ini menyaksikan siaran live ini, perkenalkan saya Yosua Octavian, biasa dipanggil Jojo. Saya saat ini beraktivitas sebagai pengacara publik di LBH Masyarakat, khususnya saya saat ini mengemban tugas sebagai koordinator penanganan kasus. Jadi sebagaimana namanya, aktivitas yang sehari-hari dilakukan adalah menangani kasus, dan kebetulan isu narkotika menjadi fokus isu di LBH Masyarakat atau LBHM. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Oke. Berarti kalau ngomongin penanganan kasus, skupnya Indonesia? Iya. Skupnya Indonesia sebenarnya sih di kita sendiri tidak kan gini Bung Dira, beberapa OBH, organisasi bantuan hukum ya, ada yang memfokuskan di daerah tertentu gini. Mungkin pada dasarnya kita juga seperti itu kan, akses SDM dan lain-lain, tapi mengingat ada kebutuhan lain gitu, terkadang ada juga beberapa permohonan yang kami rasa juga penting meskipun lokasi yang berbeda ya, jadi itu memungkinkan juga untuk kita akses. Jadi tadi poin tentang seluruh Indonesia bisa saya aminkan lah, kurang lebih begitu. Oke. Tapi fokusnya narkotika, artinya bukan narkotika aja. Iya, selain narkotika kita ada 4 isu lain sebetulnya. Ada isu tentang hukuman mati, ada isu tentang LGBT, tentang HIV/AIDS, dan kesehatan jiwa itu. Dan narkotika salah satunya tadi. Jadi ada 5 fokus isu LBH Masyarakat yang saat ini Oke. Mungkin yang pertama aku mau ngucapin selamat dulu sih. Di tim koalisi ini ya, tim koalisi kan LBHM, ICJR, Rumah Cemara, akhirnya kita kemarin melewati sidang pertama kemarin ya, Mahkamah Konstitusi ya. Sidang pertama ya. Mungkin menyambung sama persidangan itu kan, karena kan ini emang latar belakangnya stand up cannabis ini emang kita rancang sebenarnya untuk supaya isu tentang perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi kan tetap didengarkan sama publik kan. Dan salah satu, kita tahu pemohon utama kita itu adalah Ibu Dwi yang faktanya di lapangan kan gitu. Dia telah menggunakan ganja di Australia. Iya kan? Dan kemudian merasakan efek yang baik untuk kesehatan anaknya gitu. Mungkin kita nggak bisa bilang kesembuhan ya, tapi anaknya menunjukkan adanya perbaikan kesehatan. Nah, sebenarnya seberapa kuat sih fakta di lapangan ya, Bung ya? Fakta di lapangan ini sebenarnya kekuatan hukumnya seberapa kuat untuk dia dijadikan alasan untuk kita menguji materi sebenarnya? Oke.
Berarti ini merujuk kepada perihal legal standing toh di dalam permohonan pengujian undang-undang kemarin. Kemarin kita ngomongin itu kan sama hakim kan? Iya. Iya. Jadi sebagai informasi di dalam persidangan itu, ya betul ada LBH masyarakat, namun saat itu bukan saya secara pribadi yang mengikuti proses sidang. Saya hanya memantau melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. Namun dalam peristiwa agenda tersebut saya ikuti melalui kanal YouTube, ada beberapa hal yang perlu mungkin juga publik bertanya-tanya ya tentang siapa sih pemohonnya, kenapa sih mengajukan permohonan, mungkin itu pertanyaan simpel dan yang harusnya terjawab gitu ya. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Bung Dira, pemohon pengujian undang-undang kemarin itu kan dilakukan oleh 3 prinsipal, 3 warga negara, 3 ibu-ibu, dan juga 3 organisasi, 3 badan hukum lah kurang lebih gitu. Ada LBH Masyarakat, ada ICCR, dan ada Rumah Cemara. Tentang seberapa pentingnya, jelas itu hal yang penting karena di dalam draft permohonan tersebut sudah disampaikan bahwa telah terjadi fakta-fakta ya, telah terjadi bahwa salah satu ibu sebelumnya memiliki seorang anak yang kebetulan anak tersebut mengalami sakit. Singkat cerita, si ibu tersebut kebetulan memiliki latar belakang ekonomi yang bisa dikatakan cukup sehingga dia bisa mengakses pengobatan atau terapi di luar negeri, bukan di Indonesia tentunya toh, untuk mendapatkan terapi medis apa yang terbaik buat anak kesayangan ini. Dan ternyata kalau tidak salah di Australia tersebut, si anak ini akhirnya mendapatkan pengobatan jenis pengasapan dan minyak gitu ya, kurang lebih. Dan efeknya betul tadi kata Bung Dira, mungkin bukan mengarah ke sembuh sementara, tapi mengarah kepada adanya perubahan, adanya ya kondisi pulih yang cukup berangsur, mungkin itu bahasanya. Sampai saat itu kabar ini ternyata terdengar. Cerita-cerita ini, berita ini terdengar sehingga 2 pemohon lain dari 2 ibu juga mengetahui hal ini dan merasa ini cukup baik dan cukup signifikan. Namun yang perlu jadi perhatian kan kedua ibu lainnya kebetulan mungkin saja tidak berlatar belakang ekonomi yang sama dengan pemohon pertama tadi. Jadi ya hal ini dirasa hanya menjadi bayangan-bayangan sementara bahwa seandainya hal ini ada di Indonesia, enak sekali ya, bisa sekali diakses ya, buktinya faktanya sudah ada gitu. Sebetulnya selain keluar sedikit dari perihal pengujian undang-undang kemarin, kita juga bahwa di dalam kasus-kasus sebelumnya pernah terjadi persoalan seperti ini kan, tentang akses kesehatan, akses medis yang dilakukan oleh beberapa orang. Putus-putus. Masih di kebelakangan. Ya. Jadi hal ini pernah terjadi. Informasi ini setidaknya pernah tersalurkan di Indonesia. Tapi sayangnya kan kita paham ya, kondisi-kondisi seperti ini masih belum, tanda kutip, legal, jadi masih memiliki akses yang sulit. Gitu. Kalau tentang pertanyaan tadi apa? Poin Bung Dira di poin berarti enggak, kita nyambung aja, kita sambung aja. Artinya semua kalau ada pemohon yang pertama, Ibu Dwi itu dia mampu dan bisa mengobati, terus ada pemohon 2 lainnya, Ibu Novi kemarin ya yang bicara kan di sidang itu, dia tidak pernah mencoba tapi merasa karena kondisi anaknya mirip dengan anaknya Bu Dwi tapi ingin mencoba, beliau juga menjadi pemohon. Artinya semua orang yang tanda kutip dalam posisi Bu Novi ingin menggunakan itu, jadinya bisa ikut menjadi pemohon dan menggugat dong. Ya, karena pada prinsipnya kan gini, proses pengujian undang ini kan terbuka. Mungkin partisipasinya bisa juga melalui kanal-kanal lain ya, dalam arti gini, dibutuhkan juga tentunya keterangan-keterangan dari pihak lain yang bisa menguatkan perihal itu. Ya kan, tadi kan kita menyortir ada 3 nama ibu-ibu, ya kan. Mungkin saja ini di luar dari kemampuan tim koalisi sebelumnya hanya mengetahui informasi terkait ketiga ibu tersebut. Kita tidak menutup kemungkinan ternyata ada 200 atau 2000
orang yang sama seperti Ibu Dwi, contoh lah, ya kan? Sehingga hal ini kan cukup baik buat kita semua untuk menguatkan nantinya di forum pembuktian bahwa perihal ini sebenarnya ada. Perihal ini sebetulnya ya nggak perlu ditutupi, gitu loh. Perihal ini pernah dilakukan, dan bahkan mungkin aja ada keterangan yang menyatakan dan ini berhasil, gitu loh. Pernah dilakukan dan berhasil. Itu sih paling Budira. Itu berarti orang-orang semacam itu dia dalam proses persidangan itu nanti akan menjadi pemohon atau dia akan menjadi apa ya, saksi atau gimana ya kalau untuk memperkuat perjuangan ini? Oke. Kalau untuk perihal pemohon, kebetulan kan kemarin itu ada sedikit permintaan dari majelis hakim ya, tentang perbaikan. Tapi sepertinya pandangan dan perhatian saya terhadap permohonan hakim tersebut kepada tim kuasa hukum saat itu dan pemohon tidak masuk ke arah yang gimana ya? Ya perihal-perihal kecil lah, perihal-perihal kecil. Bukan lari ke substansi materi dan segala macamnya, tapi perihal-perihal kecil. Maka dari itu ya saya rasa sih poin tentang pengujian undang-undang narkotika tersebut tentang penjelasan pasal 6 dan pasal 8 itu sudah. Tapi kan perihal tadi jika ada yang ingin berkontribusi, hal ini terbuka pintunya, sangat terbuka. Bisa jadi tadi kata Budira menjadi saksi, atau mungkin ada seorang profesi gitu dalam tanda kutip yang mau menjelaskan hal ini sebagai ahli, ya kenapa tidak gitu kan. Soalnya ini ada pertanyaan di kolom komentar dari @garangan_buta. Dia bilang, hal terbaik apa yang bisa dilakukan oleh lapisan-lapisan masyarakat yang ingin mendukung, seperti misalnya mahasiswa, petani, dan lain macam sebagainya gitu. Itu pertanyaan cukup menarik sebenarnya, Mundira. Pertama, jelas perihal pengujian undang-undang ini perlu dikawal. Perlu dibumikan lebih lanjut. Karena gini, kalau agak jauh-jauh sedikit, nggak apa-apa ya, Bung Dira ya, nanti disingkir aja ya. Jauh banget juga nggak apa-apa. Terlalu ini. Di Indonesia ini kan, gimana saya harus menyatakan? Gimana? Atau harus bahasa Inggris, ya kan? Oke. Enggak, bahasa Inggris saya buruk sekali. Cukup menyedihkan, sangat menyedihkan bahkan. Gini, ketika seseorang dipertanyakan tentang hal narkotika, wah, itu langsung gimana? Langsung framingnya buruk lah, gitu kan? Aduh, ngebahas ganja lagi lo, mau jadi apa lo nanti? Narkoba. Ya itulah yang kita dengar kan, stigma diskriminasi yang kita bangun. Tapi kan poin lanjutannya, hal itu bisa terjadi dan hal itu bisa berlangsung tidak terlepas dari peran pemerintah, peran negara selama ini. Kita tahu juga bahwa, lagi-lagi ya, saya tidak ada menyinggung hal-hal ke arah manapun. Tapi saya ingat betul ketika ada perayaan Hari Anti Narkotika seperti itu, atau Bung, putus Bung. Halo? Bung Jojo, kok suaranya hilang? Sebentar. Tapi tetap bisa bergerak nih. Sebentar. Ada sedikit hambatan sebentar. Bung Jojo bisa dengar suaraku nggak? Kedengeran nggak? Sebentar. Wah. Bung Jojo boleh keluar dulu kali, masuk lagi kita. Tampaknya kawan. Boleh aku tolong dijawab, suaraku kedengeran nggak? Apakah suaraku masih terdengar? Boleh tolong bantu di kolom komen. Suaraku masih terdengar? Masih dengar ya? Oke. Makasih
yes underscore pirang 420. Aku coba kontak Bung Yosua lagi supaya kita bisa lanjut diskusinya. Diskusinya sampai mana lagi tadi? Bentar ya. Diskusinya sampai persoalan narkotika, oke. Thank you kawan-kawan. Fitzmary, Super Pants, Esquire Pants, Wildan. Kita coba kontak Bung Yosua lagi. Oke. Ya, udah kedengaran jelas. Udah. Tadi ya. Sampai persoalan narkotika sangat menyedihkan ya, ada framing buruk dan lain-lain sampai sampai perayaan Hani, okay. Perayaan Hani. Mau cerita soal apa tuh? Hari anti narkotika. Ya, oke. Ini tarik peran negara ya. Ya. Oke. Terlepas dari peran anti perayaan dalam arti gini ya. Ketika ada kondisi ini selalu dikaitkan dengan cukup luar biasa sehingga nantinya biasanya negara membangun. Bung Jojo, sorry Bung Jojo, ini keputus lagi. Jadi mungkin Bung Jojo apa ya? Posisinya mungkin jangan apa? Pindah mungkin ke atap rumah apa kemana? yang lebih dekat sama langit mungkin Bung. Ya kan? Mungkin ini ada hambatan ini. Bung Jojo. Ini udah nih. Bung Jojo hilang ya. Mungkin wifi atau... Ini padahal obrolan kita baru mau masuk ke konten. Bung Jojo tampaknya udah terhalang oleh sesuatu. Oke teman-teman, sambil kita menunggu Bung Jojo lagi, kita emang fakta-fakta barusan aku dapat kontak dari kawan, ada yang apa belanja dashiki kan, kaos sama sweater ini di LGN Shop. Terus dia cerita, Bang Dira inget nggak sama aku? Wah, kita pernah ketemu tahun 2014 di Jakarta di RSCM, di Rumah Sakit Cipto ya kan. Wah, yang mana? Karena aku inget beberapa kali emang pernah ketemu sama beberapa kawan yang anaknya itu sakit tumor atau kanker dan lain macam sebagainya ya. Ini Bang, saya yang dari Serang gitu kan. Anak saya dulu kita ketemu karena anak saya menderita tumor ligan kalau nggak salah. Atau tumor di otak ya, saya lupa. Terus, oh gimana kabarnya? Oh anak saya nggak ketolong Bang, gitu kan kondisinya, akhirnya beberapa tahun yang lalu udah meninggalkan kita sekeluarga. Dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau mendukung apa yang kita perjuangkan supaya paling nggak ada alternatif lain, ada peluang-peluang lain untuk terutama orang-orang yang tidak mampu dan anaknya memiliki penyakit yang secara literatur di negara-negara lain sudah bisa diobati dengan memanfaatkan tanaman ganja. Tolong memang perjuangannya dilanjutkan gitu. Tapi dari hasil diskusi ini aku mendengar dari Bung Jojo tadi sekilas bahwa sebenarnya orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa tanaman ganja itu kalau dimanfaatkan bisa mengobati anaknya atau orang-orang yang dikasihinya lah, ternyata itu bisa juga ikut dalam perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Nanti bagaimana caranya, mekanismenya dan lain-lain, aku akan tanya lagi lebih lanjut sama Bung Jojo, makanya teman-teman terus ikutin diskusi ini ya. Sambil aku manggil lagi nih. Mudah-mudahan Bung Jojo udah pindah ke atap rumah atau apa ya? Mendekat ke tower ini kali Bung, mendekat ke tower provider lebih lancar. Belum berhasil, oke, kita coba lagi. Yosua.
Teman-teman nih situasi seperti ini biasa ya, jadi mohon dimaklumi karena saya yakin jam-jam segini banyak yang melakukan install live dari seluruh dunia dan kita adalah salah satunya. Si Bung Jojo mungkin bisa santai dulu Bung Jojo, aku akan cerita-cerita dulu sama kawan-kawan di sini. Mungkin kalau di sini ada kawan-kawan yang punya cerita testimoni mengenai bagaimana kondisi anak, ibu atau bapak, teman-teman yang kalian yakin bisa apa ya disembuhkan dengan ganja, mungkin bisa juga live ngobrol dulu bareng aku ya kan. Coba kita sambil lihat-lihat. Ada nggak ya? Mungkin kalau ada bisa nulis kali ya di komen. Sambil melihat. Jadi aku ngelanjutin ceritaku yang tadi itu. Setelah tadi akhirnya ngomong gitu, terus aku jadi keinget, wah, kalau sebenarnya udah berapa banyak orang yang bercerita gitu kepada kami di LGN mengenai kondisi, terutama kondisi anaknya yang terus-terus sakit dan membutuhkan ganja itu, kalau mereka semua bisa bersatu dan kemudian hadir mendukung Bu Dwi dan anaknya Musa, Bu Novi dengan anaknya Pak Pika dan Bu Santi dengan Kenan gitu kan. Kupikir akan sangat luar biasa perjuangan kita nanti di Mahkamah Konstitusi ini. Dan buat teman-teman yang tidak punya keluarga yang sakit tapi ingin mendukung, karena ini tadi pertanyaannya bagus sekali kan dari _Garangan_Buta ini, apa yang bisa dilakukan kawan-kawan semua yang hadir di sini untuk mendukung perjuangan itu? Kupikir dengan kawan-kawan menyebarkan berita mengenai manfaat tanaman ganja secara medis dengan kawan-kawan terus tidak hanya di sosial media tapi di dalam pergaulan itu tetap membicarakan ini secara terbuka, memberikan fakta-fakta terbaru mengenai perkembangan ganja di negara lain, bagaimana Australia memulainya, bagaimana Thailand memulainya, bagaimana negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika Selatan memulai ini semua. Itu bisa jadi sebuah pencerahan juga gitu, karena masyarakat di sekitar kita ini banyak yang tidak tahu dan butuh untuk diceritakan. Jangan dipaksa untuk mereka mendukung kita, tapi kita ceritakan apa adanya, bagaimana banyak orang sakit yang tertolong dengan tanaman ganja. Dan di Indonesia kita punya tanaman ini yang potensinya sangat luar biasa. Itu adalah sebuah perjuangan yang menurut saya sangat diperlukan untuk kalian lakukan gitu. Jadi hal kecil apapun yang kalian lakukan itu dampaknya akan sangat besar buat perjuangan kita sama-sama di Indonesia. Aku sambil sekarang memanggil lagi Bung Yosua. Mudah-mudahan udah bisa. Ini udah jam. Wah, kalau praktis tinggal 20 menit lagi kita bisa sama Bung Jojo ini. Coba ya. Bung Jojo sudah saya invite. Apa Bung Jojo bisa masuk? Oke gitu. Terus sambil menunggu Bung Jojo, mungkin aku menjawab pertanyaan beberapa kawan-kawan yang aku udah catat tadi di Instagram gitu ya. Nah ini dari @furkun_rusdi, dia tanya, apakah dengan kemenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi itu akan jadi keuntungan buat negara dan untuk masyarakat? Jelas Mas Furkun, karena kemenangan kita di Mahkamah Konstitusi artinya dengan diperbolehkannya narkotika golongan 1 termasuk ganja di dalamnya untuk pelayanan kesehatan, akan sangat banyak orang-orang, pasien-pasien yang bisa ditolong dengan pengobatan yang terbukti ampuh dengan tanaman ganja ini. Masyarakat terutama yang sakit akan sangat tertolong. Buat pemerintah juga akan sangat baik potensinya, karena pemerintah akan mendapatkan
penghasilan dari satu bisnis ganja ini gitu, seperti apa yang telah dirasakan oleh Thailand dan negara-negara lain jauh sebelum Thailand melakukan ini gitu. Di Thailand sendiri di hari pertama mereka memperbolehkan pemanfaatan ganja untuk medis, lebih dari 4.000 pasien mendaftar gitu. Dan ternyata justru asupan dari pemerintah itu yang tidak siap gitu. Bayangkan kalau di Indonesia ini aksesnya kita buka untuk pelayanan kesehatan, akan berapa banyak industri, berapa banyak lapangan pekerjaan atau inovasi-inovasi produk baru, jasa baru yang bisa tampil di Indonesia gitu. Dari dunia kesehatan sendiri, dari pendidikan itu sendiri, dari dokter memberikan, jadi dokter punya alternatif baru untuk mengobati, dunia pendidikan punya ilmu pengetahuan baru untuk diajarkan, industri farmasi bisa punya produk baru, industri pengepakan, pengemasan, bagaimana industri pertanian menjadi jalan karena harus membuat produk yang berkualitas tinggi, bagaimana industri pengamanan, bagaimana ini cara diamankan semuanya supaya tidak disalahgunakan, bagaimana industri pariwisata nanti akan berkembang gitu, karena di Indonesia menjadi semacam pusat kajian, pusat industri berbahan dasar tanaman ganja. Ini semua akan menjadi ekosistem industri, ekosistem perekonomian, termasuk ekosistem sosial dan budaya, karena kita akan berjuang untuk masyarakat bisa terlibat langsung dalam ekosistem industri ini, dan itu semua akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang baru untuk Indonesia gitu. Dan ini bukan untuk jangka waktu yang sangat panjang, tapi untuk waktu yang relatif sangat dekat gitu ya. Karena PBB sama-sama kita tahu sudah memberikan lampu hijau gitu untuk pemanfaatan ini. Dan lumayan saya bicara 15 menit, 20 menit sendiri ini, seperti stand up, benar-benar ini stand up kanabis. Untung bukan stand up komedi, karena kalau stand up komedi saya harus ngelawak, jadi cukup sulit. Ini sudah masuk tampaknya. Bung Dira, saya izin konfirmasi, kayaknya bukan jaringan deh, sesuatu dari Instagram saya. Karena, ini saya nggak mau maksud parno ya, tapi karena saya coba masuk juga nggak bisa-bisa terus. Bukan jaringan tuh full. Tapi ini saya keluar nih. Dan ini lebih. Tapi ini sekarang udah di mana nih sekarang? Perpustakaan kayaknya nih. Ala-ala perpustakaan. Oke, saya lanjut aja karena tadi saya dikit dengar udah mau habis gini-gini, jadi saya parno juga. Intinya, dalam setiap kasus narkotika, negara ini selalu membangun narasi-narasi yang menakutkan. Ya kan? Narasi war on drugs yang selalu dikait-kaitkan dengan salah satu kejadian-kejadian lain gitu. Yang menurut kami, saya, ini juga berdampak sekali terhadap advokasi kebijakan narkotikanya gitu loh. Contoh gini deh, Bu Indira. Aku masih sering baca putusan pengadilan negeri. Kasus ganja aja di tahun 2018 di salah satu pengadilan negeri masih ada pertimbangan bahwa pakai ganja itu dapat menyebabkan kematian. Masih ada tuh. Itu dijadikan pertimbangan majelis hakim. Jadi berdasarkan asumsi dong itu. Iya, karena tidak ada pembuktian itu kan. Padahal kalau kembali lagi saya runut, saya lihat lagi pasalnya apa, fakta persidangan seperti apa, ternyata barang bukti ganjanya 1 linting, contoh. Iya. Barang buktinya ya saya kurang tahu lah berapa gram gitu. Tapi dikatakan bahwa perbuatan terdakwa ini bisa menyebabkan kematian, merugikan banyak hal dan lain-lain. Nah, itu yang menurut saya juga jadi salah satu poin kenapa sih kita ini perlu juga ada untuk terus mendukung gerakan-gerakan ini. Itu sih, karena ya sedari awal hal ini masih terjadi dan dikarang oleh negara sehingga menyebabkan stigma-stigma dan diskriminasi yang kuat. Itu sih dari saya, Bung Dira. Tapi Bung Jojo pernah secara personal menangani kasus, boleh nggak kita geser sedikit, ada nggak kasus selain ganja, narkotika golongan 1 selain ganja yang pernah Bung Jojo tangani yang berkaitan dengan kesehatan? Ada. Di tahun di tahun 2019 itu LBH Masyarakat dampingi kasus seorang perempuan. Kebetulan ini pasal yang cukup banyak lah. Dia dikatakan dituduh sebagai pengedar narkotika. Dari luar negeri pula, jumlah barang bukti yang banyak dan lain-lain.
Tapi saat itu waktu proses penangkapan, jadi ada salah kirim barang ke rumahnya dia, gitulah. Kurang lebih ada sabu seberat hampir 1 kilo ke rumahnya dia, tapi namanya tidak ada. Ditangkap oleh Bareskrim Polri, Mabes Polri, sorry. Ketika ada penggeledahan, orangnya tidak ada, digeledah, tiba-tiba ditemukanlah barang bukti narkotika sisa pakai jenis sabu bersama alat-alat hisapnya. Pada intinya, untuk narkotika yang ditemukan di kamarnya dia tersebut, itu diakui. Ya itu punya saya, ya saya masih pakai memang sampai hari ini. Dia mengakui itu. Tapi untuk narkotika yang dari Afrika yang hampir 1 kilo itu, ya dia berani bertaruh, itu bukan punya saya, dan saya tidak tahu tentang hal itu. Singkat cerita, akhirnya yang bersangkutan meminta agar dirinya bisa di-assessment, diperiksa. Secara segi kesehatan, dan lain-lainnya. Sampai pada akhirnya di dalam hasil asesmen tersebut, ya memang terbukti gitu, bahwa yang bersangkutan pengguna narkotika gitu. Itu tidak bisa dibantahkan. Namun yang menjadi menarik saat itu adalah ketika dibawa ke meja persidangan yang mana didampingi oleh LBHM, jaksa penuntut umum gitu masih terus mengait-ngaitkan narkotika jenis 1 kilo ini kepada dirinya dia, ya kan? Dan yang paling fatal ini saya persingkat, ketika di agenda tuntutan, perempuan klien kami ini dituntut dengan pidana selama 17 tahun penjara plus 6 bulan. 17 tahun 6 bulan. Angka yang cukup. Maksimalnya berapa tuh kalau di undang-undang? Kalau terkait pasal itu, ancaman paling tertingginya itu bisa sampai pidana mati. Ya. Itu cukup menyedihkan ya, dengan dia nggak tahu apa-apa. Singkat cerita, kami sebagai tim kuasa hukum berhasil menemukan beberapa fakta dan beberapa bukti bahwa ya itu memang nggak ada keterkaitan sama sekali. Tapi untuk jenis narkotika yang digunakan itu memang milik dia. Singkat cerita, sebelum masuk keputusan saya ingin cerita bahwa agenda persidangan ini, kalau teman-teman yang sering nonton sidang pasti tahu lah ya, sering ada persidangan yang ditunda, sering ada sidang yang nggak jelas tiba-tiba nggak hadir. Melebihi waktu yang sudah ditentukan sehingga klien kami ini harus sementara dilepaskan dari rumah tahanan. Sementara. Ya kan? Jadi dia tidak ditahan, ditaruh rumah. Ya ada hal yang menarik saat itu adalah, saya katakan gini kepada klien kami itu, kalau kamu memang merasa salah, dalam arti kamu memang akhirnya mengakui bahwa narkotika dari Afrika tersebut milik kamu, saya sarankan kamu kabur. Kabur aja, selesai. Kita nggak kenapa-napa kok. Saya nggak bakal diapa-apain kok sama negara ini. Kamu kabur, selesai. Tapi yang menarik apa? Dia tidak kabur. Dia tetap datang ke persidangan dari rumahnya dia memakai pakaian putih hitam. Di dalam pembelaan kami, kita menyampaikan bahwa ya yang bersangkutan tidak terbukti dengan pasal tersebut dan dia merupakan pengguna narkotika. Jujur saya deg-degan saat itu karena tuntutan yang cukup panjang, 17 tahun. Sedangkan harapan saya saat itu adalah merehabilitasi si klien kami tersebut. Tapi ya alam berkehendak lain, singkat cerita hakim memutuskan bahwa klien kami tersebut layak dijatuhkan vonis rehabilitasi. Itu salah satu hal yang jarang mungkin ya. Tuntutan itu 17 tahun. Ini hakimnya apa? Pertimbangan hakimnya apa bisa sampai seperti itu? Pertimbangan hakim clear, dia memang tidak bersalah. Maksudnya dia memang tidak terikat terkait barang bukti yang dari Afrika tersebut. Dan hakim percaya memang ya orang tersebut, ya dia seorang pengguna narkotika dan itu memang dibuktikan oleh beberapa alat bukti yang sudah kita hadirkan. Begitu. Tapi yang maksudnya menarik di sini, saya harus bilang itu hal yang sangat jarang ya. Saya harus berani bilang itu yang nggak mungkin saya harus bilang itu nggak mungkin gitu. Jarang sekali hakim berani memutus angka yang cukup jauh seperti itu toh. Tapi ya itulah, kalau ya pada akhirnya bergantung kepada ada alasan kesehatan. Ada alasan kesehatan di situ. Ada di dalam hasil asesmen. Nah, ini menarik nih tentang asesmen. Di dalam hasil asesmen tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan seorang perempuan memang terpaksa menggunakan narkotika oleh karena kondisi rumah tangga. Dalam arti dia diceraikan, dia harus menompang hidup dengan 3 orang anak gitu. Dia harus bekerja ekstra,
Sehingga suatu saat ketika dia harus bertemu teman-temannya, hal ini hal yang baru bagi dia untuk mencoba dan mencicipi dan menggunakan narkotika tersebut. Itu salah satu hasil asesmen temuannya. Jadi orang seperti, ya saya singkat dengan bahasa saya, orang yang seperti klien kami tersebut ya sudah semestinya layak mendapatkan vonis rehabilitasi ketimbang pemidanaan penjara. Itu yang menarik di kasus itu. Tapi di bulan yang sama, tanggal yang sedikit-sedikit mirip, ada yang berbeda lagi. Apa tuh? Tapi bukan narkotika jenis ganja lagi ya. Oke. Ini narkotikanya jenisnya kecil sekali, dikit sekali. Dikit sekali. Ditangkap di salah satu kantor polisi yang melingkupi wilayah Jabodetabek. Kita saat itu minta supaya si klien kami saat itu, tolong dong diperiksa kesehatannya, tolong dong diperiksa di asesmen dong supaya terlihat. Terkadang gini ya, Bung Dira, banyak salah persepsi di tengah-tengah masyarakat tentang perihal asesmen ini. Ya kan? Jadi kalau dalam kasus narkotika ada tuh istilah-istilah upaya pemenuhan hak kesehatannya. Contohnya kalau memang merasa dia seorang pengguna, ya pemenuhan hak kesehatan itu bisa aja dimulai dengan dibentuk segera atau dilakukan pemeriksaan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Gitu kan. Nah, di kasus yang perempuan tadi, barang buktinya banyak tuh. Ya kan? Hampir 1 kilo. Tapi tetap di asesmen. Ya kan? Untuk melihat dia pengguna atau bukan. Nah, di satu lain yang di bulan yang sama ini, seorang laki-laki kebetulan dari latar belakang ekonomi yang tidak cukup baik gitu, barang bukti sangat dikit gitu, kita itu minta sampai 7 kali untuk di asesmen. Tapi ternyata tidak dikabulkan. Permohonan asesmen ini tidak pernah dikabulkan. Singkat cerita, orang tersebut harus menjalani proses sidang dan harus menjalani penghukuman tanpa ada tanpa ada pertimbangan dan tanpa ada pemeriksaan bahwa orang ini sebenarnya pengguna atau bukan sih, orang ini terlibat nggak sih? Ya kan? Ini kan yang menjadi perdebatan paling perdebatan capek lah ya. Di satu sisi kita mau bilang klien kami pengguna narkotika yang mulia, tolong dong direhab. Tapi hakim tersebut bilang mana buktinya kalau dia pengguna narkotika, ya kan? Di satu sisi. Apalagi untuk kesehatan. Betul. Kalau untuk kesehatan, iya kan? Betul. Pembuktiannya dari siapa itu kalau buat kesehatan kan nggak ada di Indonesia. Betul, Bang Dira. Maka dari itu, saat itu kita bilang gini kepada majelis hakim. Bagaimana saya ingin membuktikan bahwa klien kami pengguna narkotika atau bukan, sedangkan di awal pintunya sudah dikunci. Kita sudah ketuk-ketuk pintunya tuh selama 7 kali. Ya kan? Apa sih susahnya untuk memeriksa kesehatan itu? Sesusah apa sih kan cuma ya teman-teman di sini punya tafsir yang berbeda, silakan ditafsir dalam hati ya. Tapi apa sih susahnya asesmen? Waktu itu kita cuma ingin membunyikan narasi seperti ini. Kasihan sekali ya kasus narkotika ini, kalau kasusnya, atau contoh ya, ini contoh aja Bung Dira ya, sambil senyum-senyum dikit nggak apa-apa ya. Bung Dira ini kan termasuk orang yang cukup terkenal di Indonesia. Suatu saat Bung Dira mengalami masalah hukum, tentunya pasti ada perbuatan yang bisa dikatakan berbeda juga dong. Nah, waktu itu saya kasih contoh, artis kalau kena narkotika kayaknya mudah sekali ya dapetin vonis rehab. Mudah sekali ya kayaknya. Bukannya kami tidak setuju, justru kami sepakat sekali. Tapi yang menjadi problem, jangan artis doang dong. Jangan diskriminasi dong. Semuanya juga berhak dong, ya kan? Tapi Bung Jo, maksudku kalau rehabilitasi yang dimaksud di undang-undang ini kan sebenarnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman lewat judicial review kan. Ini kan buat kesehatan kan. Itu iya nggak sih? Itu sesuatu yang berbeda kan? Berbeda karena proses rehabilitasi ini kan kayaknya mengkategorikan ketika seseorang dalam kondisi kecanduan, kondisi yang ya seperti itulah ya kalau bahasa undang-undang narkotikanya. Sedangkan yang di dalam topik, saya jadi kabur-kabur ke kasus ya. Kalau dalam topik judicial review kan gini. Santai. Gimana? Di dalam penjelasan pasal 6 ini kan terkunci banget tuh ya. Kalau narkotika golongan 1 itu hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk medis. Dikuatkan lagi dengan pasal 8-nya tuh, ya kan? Ya, kalau narkotika golongan 1 dilarang untuk pelayanan kesehatan. Nah, di sisi lain, di dalam Undang-Undang Dasar kita sendiri, di pasal 28, itu berderet ya pasal 28 itu. Salah satunya 28C itu tentang masalah
ya setiap warga negara berhak atas kesehatan gitu kan, pemenuhan hak kesehatan. Nah, ini kan berbeda lagi. Nah, sedangkan di dalam pernyataan tadi di awal bahwa ibu pemohon tersebut sudah menarasikan. Ya ini faktanya, gitu kan. Iya. Masa saya, gini kan pertanyaan besar gini. Ada penyakit, bisa diobati gitu lah ya. Kita bisa di treatment lah, bisa diterapi, tapi bukan di Indonesia, di luar negeri. Kan gitu kan pertanyaan besar ya. Ada sakit nih, flu. Tapi di Indonesia nggak boleh minum, ya saya sebut mereknya, nggak boleh minum Panadol gitu. Kalau mau minum Panadol, ke Singapura baru bisa. Nah kan lucu. Iya lucu. Bagi saya ya itu hal lucu. Iya. Harusnya itu bisa terbuka gitu. Kenapa sih harus harus tertutup gitu? Saya nggak tahu ya, mungkin aja ini kan lagi-lagi ya salah tafsiran terhadap undang-undang narkotika ya. Orang tuh masih mengira undang-undang narkotika itu kan diterbitkan untuk apa ya istilahnya? Untuk memberangus gitu ya, memberangus narkotika supaya Indonesia bebas tanpa narkoba, ya kan? Nggak ada lagi narkoba, hidup tentram. Ya padahal kan salah satu, saya lupa pasal 4 atau pasal 5. Pasal 4 kalau nggak salah, itu kan ada salah satu tujuan dari undang-undang narkotika itu tersebut kan adalah penyediaan narkotika juga. Yang mana kalau dikaitkan ya penyediaan itu juga harus berdampak terhadap pemenuhan kesehatan, informasi yang memadai, bagaimana kan, supaya tidak ada miskomunikasi gitu loh. Jadi yang terkait dengan masalah JR itu berbeda memang dengan perihal-perihal rehabilitasi, Bung Dira. Ada pertanyaan juga, Bung Jojo, yang menarik. Itu dari underscore m.fatahillah. Dia bilang gini, ini juga pertanyaan saya juga sebenarnya. Apa tuh? Dan ini saya yakin mewakili pertanyaan banyak orang di Indonesia. Kalau sudah legal pemanfaatan untuk medisnya, bagaimana nasib orang-orang yang ditangkap di penjara karena menggunakan narkotika golongan 1 untuk kesehatan? Oke. Ini bicara langkah advokasi berarti ya? Enggak, artinya orang-orang yang di penjara ini apa yang terjadi gitu loh? Apa mereka keluar atau mereka tetap melanjutkan? Makanya tadi saya bilang langkah advokasi. Contoh tahun 2019 ada orang dihukum. Contoh ya, ini contoh aja. 2019 dihukum karena pakai 1 linting ganja selama berapa? Standar berapa sih sekarang? 5 tahun lah ya. 5 tahun. Tiba saatnya Bung Dira dan teman-teman berhasil, amin lah ya, berhasil menggolkan pengujian undang-undang ini. Itu kan berlaku berarti kan. Gimana dengan kawan-kawan kita yang sudah menjalani penghukuman di dalam sebutlah penjara gitu ya. Ya ini bisa jadi fakta menarik nantinya terkait upaya-upaya hukum lanjutan yang bisa ditempuh gitu loh. Bisa saja ya kan ada upaya hukum lainnya lanjutan yang bisa dilakukan, entah itu peninjauan kembali, entah itu gerasi. Jadi nggak otomatis ya? Tidak, Bung Dira. Enggak ya? Tidak, teman-teman, tidak. Jadi perihal itu ini kan sama kayak udah diketok nih, misalkan apa ya bahasanya, ya dikabulkan lah ya seluruh permohonan, ya kan nggak serta-merta langsung hari itu juga berganti. Itu pintunya terbuka, iya betul, tapi kan perlu ada upaya lanjutan lagi, meskipun memang bukan kita semestinya memikirkan itu, ya kan, karena sudah dibuka, ya segeralah salah satu tindakan apa ya, itu dia terlihat, makanya undang-undang narkotika ditinjau dong, udah usang tuh, direvisi dong dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak otomatis ya? Soalnya saya pikir karena banyak, maksudnya ya kalau saya bilang banyak mungkin berlebihan ya. Ya adalah kawan-kawan yang kita kenal masuk penjara karena kasus emang buat kesehatan gitu kan. Kayak saya baru kemarin saya jenguk kawan kita, inisiator pendiri gerakan di LGN, namanya Irfan. Kalau Bung Jojo mungkin pernah dengar kasusnya yang kasus Brownies. Kasus Brownies ya kan, waktu itu tahun 2015 ya kan. Terus problemnya jadi problem jual beli, tapi pada kenyataannya ada fakta lain bahwa beliau ini memang Brownies itu dipakai untuk kesehatan dia gitu. Dia sakit hepatitis, liver gitu, dan ada HIV AIDS. Yang saya tahu gitu. Dan nah hal-hal kayak gitu kan dia diputus berapa? 10 tahun saya kalau nggak salah. Atau ngejalanin 8 tahun gitu loh.
hal itu yang tadi jadi perdebatannya Bung Dira. Oke, di satu sisi, wah udah ada nih putusan dari Mahkamah Konstitusi, anggaplah gitu ya, menyatakan bahwa ya sudah bisa dimanfaatkan narkotika ganja untuk pemanfaatan kesehatan. Tapi kan di satu sisi tadi merujuk kepada teman-teman yang pernah berhadapan dengan hukum dan dihukum, gitu kan. Kan kembali lagi melihat apa sih poin hukumannya dia. Kita harus fair. Jarang lah dikatakan, oh, iya benar, si orang ini pengguna narkotika, maka dengan ini kami hukum dengan penjara X tahun. Lagi-lagi kan, perdebatannya di awal pengadilan yang tadi kan, wah dia masih dikatakan sebagai nah, jadi itunya dulu harus diruntuhkan. Jadi pertarungannya tuh dari awal ya. Jadi kalau di lapangan, kita ngomongin fakta di lapangan nih, harusnya pertarungan dokumen ditulisnya seseorang terdakwa itu menggunakan narkotika golongan 1 untuk kesehatan itu harusnya dari awal. Maksudnya gitu, Bung Jo? Iya. Kita tuh selalu beraniin untuk bunyiin itu di awal justru. Kenapa enggak gitu kan? Sesimpel kayak kasih aja pertanyaan atau statement, kenapa sih lo harus menggunakan itu? Iya dong. Ya, kalau misalkan jawabannya, ngada-ngada aja, mana ada ganja bisa ngobatin X, Y, Z. Ya, kita juga bisa bilang argumen, ya udah sama keterangan lo yang bilang ganja bisa bikin mati. Toh nggak ada yang pernah membuktikan hal itu kan? Pada akhirnya akan di situ kan titik temu kita. Jadi, menurut kami, ya itu makanya harus dibangun. Ya, hal gini kan kita nggak perlu tutup mata lah, udah ada kasus-kasus sebelumnya. Kasus Fidelis contoh, Pak Fidelis. Ya ini kan berapa ya kalau banyak berapa juta mata yang menyaksikan kisah kasus tersebut kan. Ya gimana nih hukum sekarang bicara kemanusiaan atau dilanjutkan lagi di wilayah NTT. Kebetulan saya kenal dekat dengan terdakwa tersebut. Kebetulan satu tempat bertemulah ini saya dengan siapa? Reinhardt. Si Reinhardt. Bang Reinhardt. Iya. Kenapa tuh? Saya satu gereja dengan dia. Jadi ya saya juga tahu problemnya sedikit gitu. Kebetulan waktu itu tim kuasa hukumnya baik sekali dengan saya, kita masih bisa berkontak gitu dengan Bang Reinhardt. Ya berbicara tentang hal ini. Tapi kan pasti asumsi publik selalu dikatakan ngada-ngada itu sesuai itu dan lain. Tapi ya fakta ini ternyata pernah terjadi dan fakta ini pernah diungkapkan gitu. Ya kenapa enggak? Sudah saatnya kita juga harus berani membuka. Kita harus berani ya gak usah jauh meneliti deh. Makanya dari situ harus dibuka dulu satu persatu pintunya. Ya kan? Iya, betul. Ya. Supaya nanti bisa ya berlangsung satu demi satu lah. Oke. Gitu sih, beneran. Berarti ini udah sambil menunggu waktu, kayak udah mau habis. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak terakhir semacam, tapi belum ada notifikasi sih, udah mau habis. Mungkin dapat kompensasi kita dari Instagram. Thank you Instagram. Apa namanya? Aku jadi lupa. Dalam proses MK ini ya. Ya aku juga masih belum clear itu, dan teman-teman juga banyak yang nanya. Ya. Proses persidangannya kan beda sama proses persidangan kasus kan? Iya kan? Nah, di proses persidangan MK ini, sebenarnya nanti perjalanannya dari sidang satu ke sidang berikutnya sampai akhirnya putusan tuh bisa dikasih gambarannya nggak, Jo? Oke, gambaran secara singkat gini, kan kemarin kan masih pemeriksaan awal ya, melihat ada kebutuhan lain nggak, perlu ada perbaikan dan lain nggak. Kalau sudah ada kan bisa masuk kepada pokok perkara, di situ nanti bisalah gimana ya. Tapi yang perlu saya sampaikan dulu nih perbedaannya. Kalau teman-teman tahu sidang pidana gitu ya, anggaplah narkotika, ya kan kita tahu ada seseorang yang didakwa gitu, ada seseorang yang ingin dikatakan salah atau tidak gitu kan. Jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutuskan seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan dan gambarkan, kalau dalam proses pengujian undang-undang MK ini beda tuh, bukan perihal A lawan B, C lawan G gitu. Nggak beda lah. Pokoknya ini bukan prinsip lawan melawan. Beda dengan konsep pidana. Negara lawan masyarakat gitu-gitu kan. Atau perdata privat lawan privat, nggak gitulah. Ini beda. Ini kan dasarnya bukan gugatan sih sebenarnya. Ini ya namanya pengujian, ya diuji, ada kelompok masyarakat, ada individu yang merasa undang-undang ini merugikan saya. Pasal ini merugikan saya harus uji ini, ya kan? Itu gambaran umumnya. Kalau yang dipidana tadi dituduhkan, dibuktikan benar nggak tuduhannya atau enggak.
nanti ada proses pembuktian, nanti ada mendengarkan keterangan pihak, ya kan, pemeriksaan alat bukti. Mungkin saja alur umumnya ya hampir-hampir mirip karena ada proses pembuktian dan lain-lain. Sampai pada akhirnya nanti ada sampai keputusan. Tapi untuk apa ya, menjabarkan hal itu, karena tadi saya udah bilang ya, agenda-agenda itu kan pada prinsipnya nanti terbuka. Agenda-agenda itu prinsipnya terbuka untuk umum. Untuk teman-teman nantinya yang justru ingin tahu lebih lanjut, mau gimana sih gugatannya, arahnya mau kemana sih, selanjutnya mau ngapain sih, gitulah kurang lebih. Saya justru mendorong kepada publik, mendorong kepada teman-teman di sini, khususnya 348 viewer hari ini, untuk ayo nanti ketika ini sudah berlangsung, argonya sudah berjalan, ayo sama-sama dikawal. Ayo sama-sama, ya saya nggak tahu ya, nanti akan kita via audio atau enggak, tapi tolong dilihat, tolong disimak, bagaimana sih nanti prosesnya sampai selesai gitu loh. Oke. Tapi ya tadi secara umum itu ya gambarannya, beda atau sama. Jadi kalau secara umum, kalau kita pakai waktu, proses ini kira-kira memakan waktu berapa lama, Jo? 6 bulan? Waktu ya? 4 bulan? Saya harus bilang gini sebenarnya. MK ini kan nggak cuma bicara pengujian undang-undang ya. Ada hal-hal lain. Kayak tanggal 9 kemarin kan kita ada pilkada. Ya itu klasik lah. Yang mana kita paham juga pasti ada persoalan sengketa di situ. Harus karena nanti pilkada itu saya lupa apa dia. Atau gini aja, normalnya lah. Normalnya kalau kita jalan lancar di MK gitu. Waduh, saya memberi kejaminan karena saya sih mikir gini, ketika sengketa pemilu kada selesai dan ada undang-undang lain yang saya rasa juga, karena ada undang-undang lain juga, Bung Dira, yang maksud saya pikirkan dari tadi cukup urgensi gitu. Salah satu undang-undang Cipta Kerja yang lagi digugat, ini kan pasti lebih, ya saya bukan apa, tapi saya berpikir kayaknya ini lebih jadi perhatian takutnya. Nah, oke, mungkin maksudku gini, atau pertanyaannya mungkin kan? Berapa kali persidangan sih itu kira-kira aja gitu biar orang. Aduh, berapa ya? Apakah ini sidangnya bisa sampai 10 kali persidangan atau cuma 5 kali lebih, atau bisa lebih justru? Oh, bisa lebih. Bisa lebih karena kan nanti bisa lebih dari 10 kali persidangan. Bisa lebih. Oke. Iya. Dan pengambilan keputusan oleh hakim itu juga tidak diikat oleh waktu. Iya. Itu. Oh ya? Iya. Dan yang uniknya dalam proses MK ini kan bersifat final toh, dalam arti ya Bung Dira tahu lah, ketika itu sudah diketuk, ya itu menjadi salah satu hukum yang sah gitu, salah satu hukum yang sah, tidak bisa diujikan kembali, tidak bisa diupayakan kembali gitu. Makanya dalam proses MK ini yang perlu disasar selain masalah tadi, isu utama yang harus dipahami juga bagaimana pembuktian ini untuk betul-betul bisa meyakinkan. Bagaimana sih syarat-syarat formilnya, bagaimana sih syarat-syarat material, sehingga tidak menghambur-hamburkan lah dalam arti seperti itu. Karena perjuangannya cukup gimana ya Bung Dira ya? Berbeda mungkin tapi proses. Kalau nggak bisa diuji ya kita bisa nguji yang lain lah. Iya kan? Ya maksudku jangan diambil pusing kayaknya deh. Oke, itu sepakat Bung Dira. Karena tadi sempat menyinggung gini Bung Dira ya. Ini sedikit aja. Kan pada di bulan, saya sambil lihat catatan ya, karena ada di saya catatannya. Kalau nggak salah, di bulan Juli itu, kebetulan saya mewakili LBH Masyarakat juga iseng, tanda kutip, menyurati teman-teman BNN, teman-teman Menteri Kesehatan, Kemenkes. Oh iya. Nah, ini bicara upaya selain DMK ya. Karena waktu itu di bulan Juni, kan ketiga lembaga tersebut sedang mempersiapkan jawaban Indonesia terhadap Komite Ahli Ketergantungan Obat WHO tentang penelitian ganja ini. Saat itu kan ada 3 statement yang disampaikan bahwa ganja kita berbeda dengan ganja yang di luar. Iya. Ya gitu-gitu. Bahkan di poin yang paling fatalnya ganja kita dapat mematikan itu kan. Nah, atas itu ya kita lah sebut kita challenge gitu kan. Kita suratin tuh waktu itu BNN, Menkes dan Polri. Kalau itu jawaban kalian, tolong dong kasih informasinya kepada kami gimana bisa terbentuk 3 jawaban tersebut. Sayangnya sampai waktu yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang KIP, 10 hari kerja mereka tidak merespon. Ya kan? Sampai saat itu akhirnya kita tertib administrasi lah, kita ajukan keberatan terhadap tidak dikabulkannya permohonan informasi. Dan pada akhirnya di bulan
September itu karena sudah melewati jangka waktu undang-undang juga, LBM nantinya bersama teman-teman resmi mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik gitu, Republik Indonesia. Tujuan apa? Yaitu tadi, kita ingin menguji juga informasi ini. Kok kalian bilang, ya tadi saya bilang ganjanya beda. Tahu dari mana emang? Sudah pernah diteliti? Kalau belum, berarti sama toh. Wah, gimana? Jadi sebenarnya banyak juga yang bisa digugat di negara ini soal ganja ya. Jangan. Untung nggak tanaman ganja nggak bisa ngomong. Saya itu dia Bung Dira. Tanaman ganja. Kita tuh selalu di dalam LBM ngomong, oke, di dalam isu narkotika penanganan kasusnya berjalan betul. Ya akan mendampingi teman-teman pengguna narkotika yang berhadapan hukum. Tapi jangan dilupakan juga bagaimana kita harus menjalankan dan menggerakkan roda litigasi strategisnya seperti tadi. Ya kan, kita KIP-in, kita uji undang-undang pasalnya atau hal-hal lain gitu. Ya kan, karena penting juga buat, ya bahasanya apa ya kalau kita, buat challenge lah, apa iya hal yang dilakukan selama ini sesuai, ya kan? Kayak contoh asesmen, kemarin itu kita uji akhirnya, permohonan asesmen, karena menurut kami ini tidak, ya berbeda-beda, tidak menerapkan asas yang setara gitu. Jadi ya kita uji aja, gitu-gitu sih. Tapi menarik sih, kupikir ini kan kita pergaulan kita, perkoalisian kita ini sebagai sebuah ekosistem kan. Ada yang bermain di level, ya kan, hukum, ada yang bermain kita di level edukasi, ada yang bermain nanti di MK, teman-teman di CJR, di Rumah Cemara, bermain edukasi juga, advokasi juga, komplit mereka ya kan, nanti ada kawan-kawan lain yang membantu soal ini itu. Kupikir ini jadi apa ya, paling nggak yang kami rasakan gitu ya di gerakan ini, makin kesini itu kapal kita itu jadi makin banyak ininya, amunisinya lah gitu, dan keyakinanku sih tahun-tahun ini akan menjadi tahun-tahun kemenangan buat perjuangan pemanfaatan tanaman ganja gitu. Dan kamu melihat hal itu nggak? Kamu secara pribadi dan LBHM melihat itu gimana? Oke. Secara pribadi saya katakan hampir sama dengan Bung Dira. Kenapa? Ya akhirnya masyarakat sekarang, kayak tadi saya bilang, matematika gini, ketika dikasih persoalan tentang ganja titik, masyarakat pasti menolak tuh. Apa sih itu nggak jelas? Tapi ketika kita kasih narasi ganja dengan kasus Fidelis, mereka akan berpikir, ada ya seperti itu ya? Ya kan? Ketika kita kasih isu ganja doang, mereka akan narkotika lah gitu. Makan, enggak, itu haram, itu dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita kasih kasus ada narkotika, ada budui, gimana prinsipnya? Mereka akan berpikir. Nah, itu juga yang kita harapkan di dalam masyarakat ini, pengedukasiannya juga mesti tepat gitu, dalam arti harus dikumpulkan juga informasi sebanyak-banyaknya tentang hal-hal seperti ini kan gitu. Bahwa, ya kan mungkin mereka selalu menganggap, narasi aja tuh, bohong-bohongan aja. Nah, kita justru lebih maju selangkah, kita justru lebih berani. Ya udah, kalau itu biar sama-sama enak, kita uji nih, ya kan? Kita ada batunya nih. Karena menjadi terbuka kemudian. Dibanding ngomong ganja bisa matiin, tapi buktinya mana? Nggak tahu, sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang mati karena ganja. Ya kan? Terkenal banget tuh orang. Kalau ada orang mati karena ganja, terkenal banget tuh pasti seumur hidup. Karena belum ada. Karena belum ada, akan jadi satu-satunya. Anyway, Bung Jojo, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi lah stand up cannabis kita hari ini ya kan, yang sedikit ada isu sinyal. Aku mana tadi catatanku? Aku lupa tadi mau nanya apa. Kalau gini, kebetulan di sini ada Bung Jojo yang penanganan kasus di LBHM. Boleh cerita nggak kasus seperti apa? Ini untuk publik kan, mungkin bisa menyebarkan informasi ini kepada kawan-kawan lainnya gitu ya. Kasus-kasus narkotika seperti apa yang kemudian bisa ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dan bagaimana caranya kawan-kawan bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Ini umum ya. Pada prinsipnya LBH Masyarakat tidak pernah, ini secara umum dulu ya, setiap kasus apapun bisa masuk ke LBH Masyarakat. Kita tidak menutup, jadi tidak ada pelang khusus narkoba. Jadi buat siapapun ya? Khusus narkotika ke LBH, enggak gitu. Semua kasus pada intinya kita terbuka. Tapi bagaimana memang tadi menyoroti
kasus seperti apa sih yang berhak atau layak dapat bantuan hukum secara penuh gitu kan. Ya memang kita ada beberapa klasifikasinya. Tapi yang jelas secara gambaran intinya gini, selama ada pelanggaran hak di situ, ya di situ juga nantinya akan terjadinya proses bantuan hukum. Contoh kasus narkotika, ya. Tapi hak hidupnya akan terancam. Ya itu pasti kita hadir di situ. Ya kan kita paham kan, oleh karena narkotikanya sebesar 20 kg, contoh dia terancam hukuman mati, ya pasti kita hadir di situ kan karena isu hukuman mati tersebut. Begitu juga dengan tadi kasus, kebetulan saya itu lagi dengan kasus Bung Nira ya, baru banget, tapi akan berlanjut Januari. Dia seorang seniman, dia kasus ganja. Kenapa akhirnya kita menangani kasus ini? Ya terlepas dari dia berlatar belakang ekonomi yang cukup tidak baik gitu ya. Tapi kita ingin memberitahu juga bahwa ada persoalan kesehatan, karena menarik juga di dalam permohonan asesmen dia itu. Dia katakan bahwa dasarnya dia menggunakan ganja adalah sebagai sumber inspirasi dia di dalam berkarya. Gitu. Dikatakan itu udah bukan kesehatan lagi, itu ada yang lebih lagi ya. Ya itu mungkin kejiwaan atau tapi ada dua aspek memang. Dia merasa ketika dia tidak menggunakan narkotika itu, dia merasa tidak mampu bekerja lah, tidak semangat, ya merasa badannya pegal-pegal ya seperti itulah. Tapi itu dia salah satunya, berarti kan ada hak kesehatan yang perlu dipenuhi. Disitulah LBH hadir. Makanya kita mau mendampingi. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang mengenal atau mengetahui komunitasnya, teman-teman lainnya, keluarganya terancam. Karena gini, Bung Dira, kasus narkotika ini persoalan luas ya. Oke, mungkin hari ini kita bisa bilang, enggak, gue nggak makin narkoba kok, gue aman. Tapi siapa yang tahu dalam proses hukum seperti ini? Siapa yang tahu? Ya kan? Saya tadi cerita kasus pertama, siapa yang tahu tiba-tiba di rumah Anda dikirim 490 gram ganja gitu. Siapa yang tahu? Nah, jadi persoalan ini penting. Untuk bagaimana mengakses, sebetulnya biar lebih mudah, bisa dilihat di website LBHM, atau di Instagram LBH Masyarakat, itu semua. Tapi saya juga menitip satu hal gini, terkait masalah judicial review ini ya. Kepada teman-teman juga perlu dan penting untuk memantau dan memperhatikan terus-menerus akun-akun para pemohon dari badan hukum ini loh. Itu penting karena itu informasi dasarnya. Jadi kalau yang tadi teman-teman, ini karena waktu juga ya, teman-teman ingin mengetahui sudah sejauh mana masalah pengujian undang-undang pasal 6 tersebut dan pasal 8, silakan pantau terus Instagram atau websitenya LGN, ICCR, IJRS, LBHM, Yakeba, IJRS, EJA, gitu-gitu. Jadi terus dipantau juga. Oke. Gitu, Bung Jojo, terima kasih banyak. Saya minta maaf, Bung Dira. Santai. Saya. Semoga kita bisa ketemu offline. Sekali lagi makasih banyak informasinya. Saya yakin kawan-kawan di sini dapat banyak sekali pencerahan dan dapat juga paling nggak nomor kontak yang bisa dihubungi kalau dia tahu saudara, temannya, atau dirinya sendiri mengalami masalah dengan narkotika. Dan Bung Jojo, kami hanya bisa memberikan merchandise LGN buat Bung Jojo. Semoga Bung Jojo bisa memakainya dan menikmatinya. Dan sekali lagi juga seluruh kegiatan kita di LGN ini sepenuhnya dibiayai oleh LGN Shop. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mendukung, kawan-kawan bisa langsung belanja di LGN Shop supaya kita bisa terus berjuang bersama-sama. Bung Jojo, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, semoga kita bertemu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salam hormat. Salam hormat juga, Bung Dira. Sampai jumpa. Sampai jumpa.